ketika anaknya dan istrinya dipanggil Tuhan di dalam satu perjalanan kapal. Ya, bapak ini bukannya menangis meraung, tetapi dia bersuka cita karena keluarganya sudah mendahului ke surga. Karena waktu itu ya, bapak itu mau pergi ke ibadah penginjilan atau apa, tapi keluarganya mendahului ya. Tiba-tiba kapalnya tenggelam ya, tapi dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Luar biasa ya. Jadi lagunya ini terkenal, lagunya itu ya, tenanglah tenanglah jiwaku ya, karena mereka itu satu keluarga orang-orang yang saleh. Apa arti orang saleh? Orang yang beribadah. Katakan beribadah. Beribadah. Ya, katakan kiri kanan beribadah. Beribadah. Ya, katakan kiri kanan selamat beribadah. Selamat beribadah. Ya, selamat beribadah. Ya, God bless all of you, the youth. Tuhan memberkati teman-teman yang sudah datang setia. God bless your faithfulness. Tuhan memberkati kesetiaanmu. God bless your love to God. Ya, biarlah kalian melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang mengasihi Tuhan, dan dengan sungguh-sungguh untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Ya. Exercise yourselves toward godliness. Exercise. Train yourselves. Latihlah dirimu. Train your body through the sport. Latihlah dirimu melalui olahraga. Olahraga itu bagus gak bagus? Ya. I asked Jeremy and Krisa go play soccer, main bola kaki, badminton, gym, swim. Yang gratis running away atau angkat barbel. Ya, semuanya harus olahraga loh, masih muda ya. Biar sehat, katakan biar sehat. Ya, dan hobi olahraga juga itu bagus untuk tubuh kalian. Ya, banyak yang olahraga apa? Ya, itu bagus ya, apalagi kalian masih muda, untuk kesehatan kalian. Tiap hari olahraga bagus nggak? Bagus, ya. Tiap hari olahraga itu bagus, senam juga bagus. Itu latihan untuk badani, ya. Tapi juga itu latihan untuk tubuh jasmani, for your natural body. And for your spiritual body, untuk tubuh rohani kalian kan tubuh jiwa roh, oke? Kalian juga harus latih tubuh rohani kalian untuk setia beribadah, melatih supaya tubuh rohaninya itu menjadi sehat dan terlatih ibadah, ya. Karena ada gunanya. Kalau tubuh jasmani, olahraga, exercise for your body, there is profitable. Much more for your spiritual body. Ya, that's profitable for this time, berguna bagi masa yang sekarang, and profitable for the next time that we will get it, untuk masa depan yang akan kita masuki di dalam kekekalan. Ya, jadi ibadah. Jadi number one God. Katakan number one God. Ya, katakan number one God. Gak usah takut-takut, Tuhan yang kasih nafas. Ya, katakan number one God. Number one God. Ya, number one God. Mau berhasil sukses, utamakan Tuhan Yesus. Ya, Dia yang kasih nafas. Ya, sekolah kita, orang tua kita, diri kita, pendeta kita, keluarga kita tidak kasih nafas. Ya, yang kasih nafas itu Tuhan. Yesaya 42 ayat 5. Ya, jadi dan perintah Tuhan kepada kita adalah untuk beribadah. Mari kita buka 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. 1 Timothy chapter 4. Why every time we present worship we must live so that become blessing, and then so that we remember about the word of God. Kenapa kita kalau ibadah terus sekarang sebaiknya live? Karena nanti kan kita bisa lupa firman-nya tadi apa ya. Kita nanti bisa putar lagi, oh yang judulnya ibadah itu di mana ya? Oh, 1 Timotius
Jadi nanti kalau kita lupa kita bisa buka lagi, terdapat di mana 1 Timotius 4. Berbicara tentang apa? Ibadah. Ya, kenapa ibadah itu penting? Karena berguna. Katakan berguna. Ya. Jadi kalian datang ibadah ini berguna untuk kalian sekarang maupun nanti. Kalau olahraga berguna nggak? Berguna bagi tubuh kalian. Itu toh. Tapi kalau ibadah berguna dalam segala hal. Bagaimana caranya? Apakah penting saja ibadah? Olahraga tubuh tidak. Dua-duanya penting. Tapi kamu harus manage waktunya. Contohnya kamu hobi olahraga. Kamu atur waktu gym kamu, waktu olahraga kamu, jam berapa sampai jam berapa. Oh, hari Sabtu saya ibadah, berarti saya akan atur waktu olahraga saya sampai jam 6. Saya akan pulang istirahat sebentar, saya mandi, saya harus ke gereja. Tuh, ya. Jadi dilatih, dua-duanya penting. Oke, kita akan baca 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7, ayat yang ke-7b, ya. 2-3. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah, perintah atau anjuran? That's the commandment. Itu adalah perintah, ya. 1 Timotius 4 ayat 7. Exercise yourselves toward godliness. Exercise yourselves toward godliness. Latihlah dirimu beribadah. If you not train yourselves toward godliness, kalau kalian tidak melatih dirimu untuk ibadah, if you not train yourselves to faithful toward godliness, kalau kalian tidak melatih diri kalian untuk setia ibadah, your spiritual body, your natural body will didn't like go to the church. Kalau kalian tidak latih, maka tubuh kalian tidak akan suka ke gereja beribadah. Ya, karena saya ini sudah terlatih dari kecil. Ya. Jadi kalian ini sudah terlatih. Oke. 1 Timothy chapter 4 verse 8 kita baca, we read together. 1 Timotius 4 ayat 8 2-3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Mohon maaf ya, agak keras karena tadi udah keras ternyata di handphone dia tidak tertangkap ini. Di handphone apa ya tadi preachingnya, sayang banget ya. Can you help me to move there please because I feel hot. Kalau preaching itu dia rasanya panas ya. Kalau kalian berdiri di mimbar itu rasanya panas ya, apalagi firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan adalah api. Firman itu adalah roh. Firman itu adalah Yesus. Ya, I think I will. Can you help me to move here please? Yes. Ya, make up the screen. Ya, ada rasa AC ya. Kalau kayak hari Minggu kan, saya kan duduk, panas. Jadi saya berdiri di samping Pak Gembala itu, saya panas dengan api. Saya berdiri di samping Pak Gembala itu supaya dapat rasa AC. Because sweating, keringat ya. Even already take bath, biar udah mandi, and then wash my hair, dia tetap panas. Mungkin karena cuacanya panas. You sweating in there? Enggak ya? Enggak keringat ya, enakan duduk. Oke. Ayo di English ya. For bodily exercise, ya, latihan untuk tubuh. For bodily exercise, latihan tubuh, olahraga, like I say, seperti yang saya bilang tadi, profits a little, ya. Olahraga untuk tubuh itu berguna sedikit, ya. But godliness is profitable for all things. But
Godliness is profitable for all things. Ya, latihan untuk tubuh itu terbatas gunanya, sedikitlah berguna untuk tubuh. But godliness is profitable for all things. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Katakan ibadah berguna dalam segala hal. 2, 3. Ibadah berguna dalam segala hal. Ya, ibadah berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, having promise of the life that now is and that which is to come. Kenapa berguna dalam segala hal? Karena mengandung janji. Katakan karena mengandung janji. Karena mengandung janji. Ya, olahraga tidak mengandung janji. Untuk masa sekarang selama hidup di bumi, maupun untuk masuk hidup di dalam kekekalan di kerajaan surga. Kalau untuk latihan olahraga kan. Tapi kalau untuk latihan ibadah, ya itu berguna. Ibadah itu berguna. Godliness, bahasa Inggrisnya ibadah itu bahasa Inggrisnya godliness. Godliness itu ibadah. Kita mau bilang ibadah itu apa ya? Ibadah itu worship. Worship itu menyembah, gitu ya. Makanya orang luar itu bilang ibadah hari Minggu itu mereka bilangnya Sunday service, ya, Sunday service atau church service. Terus kalau ibadah itu, ya, do you have ibadah? Apakah kamu ada ibadah di gereja Okebu? Do you have worship? Worship itu menyembah. Only menyembah, only worship. Kalau ibadah bahasa Inggrisnya godliness, ya. But godliness is profitable, sangat berguna, for all things, untuk segala sesuatu, having promise, dia memiliki janji of the life that now is, memiliki janji untuk hidup ini. Katakan untuk hidup ini. Untuk hidup. Katakan untuk hidup ini. Untuk hidup. Ya, ibadah itu untuk hidup. Hidup, nafas itu loh. Nafas di jasmani sama nafas rohani. Ya, untuk hidup. Maupun untuk hidup yang akan datang, and that which is to come. Ternyata ibadah itu ya berguna dalam segala hal. Godliness is profitable for all things, ya, karena mengandung janji, having promise of the life that now is, untuk hidup ini, and that which is to come, untuk hidup yang akan datang. For your future life, untuk nafasmu yang akan datang, untuk hidupmu yang akan datang, itu dipersiapkan dari sekarang selama ini melalui ibadah. Ngerti ya? For your future life, for your future breath, you want always take breath. Kalian mau selalu bernafas bukan? Ya atau tidak? Ya. Ya. For your natural body, untuk tubuh jasmani, and also for your spiritual body, untuk tubuh rohanimu, you need the breath from God. Kamu dan saya, teman-teman dan saya butuh, ya, untuk kelangsungan hidup yang seterusnya. That's through God, hanya melalui Tuhan. And God give, ya, through the godliness. Tuhan berikan berkati kepada kita, berkati kita through the godliness that He prepare for you, melalui ibadah yang Tuhan siapkan bagi teman-teman yang ada di gereja lokal masing-masing. For the godliness that God prepare for you in your own local church, untuk melalui gereja lokal teman-teman masing-masing, karena ini live. So you must prepare. Jadi teman-teman kan harus siapkan. Dia mengandung janji untuk hidup. Untuk tubuh kita tetap hidup, kita butuh nafas dari Tuhan. Untuk tubuh rohani kita masih tetap hidup, kita butuh nafas yang daripada Tuhan. Through the word of God, melalui firman. Katakan melalui firman. Bahkan ada janji mengatakan, yang setia beribadah, makanan dan minumannya diberkati. Katakan
makanan minuman saya diberkati. Makanan dan minum saya diberkati. Ya, tante ini waktu kecil saya makannya nasi sisa minyak. Waktu kecil ya. Makan apa lagi? Dion pernah nggak makan nasi sama sisa minyak? Nggak pernah kan? Nah, berarti dia termasuk orang kaya. Terus nggak ada beras makan sagu. Pernah makan sagu nggak ada beras di rumah? Nggak pernah kan? Tante makan sagu. Tuh tinggal di gubuk kecil. Waktu papi pergi ke Surabaya, there's no food. When my daddy go to Surabaya, there is seminar, church seminar, ada acara seminar gereja ya, or maybe he want to register become GPPS. Mungkin waktu itu dia mau pergi mendaftar ke Surabaya menjadi anggota gereja GPPS. There's no food, gak ada makanan. So I just eat cooked rice, nasi dengan sisa minyak, and sometimes sagu, kadang-kadang sagu. And then sometimes whatever the food I eat, makanan apa saja. Kalau mau ikutin secara kesehatan, mungkin bisa sakit busuk lapar, bisa sakit-sakitan karena tidak ada makanannya. Oh, makanannya 4 sehat 5 sempurna. Oh, ini nggak ada. Oh, macam mana mau beli? Oh, nggak ada duit. Kan merintis. Waktu itu baru tiba di Batam, di Jodoh, mungkin baru mulai ibadah kan. Contohnya kalau ada persembahan mungkin hanya untuk 1 hari, ya, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, makan apa? Ya begitu. Tapi Tuhan itu memberkati ya. Mami tante kok masih hidup sampai hari ini? Dia nggak tahu. That's the power of God. Itulah kuasa Tuhan. Ya, memang pekerjaannya hanya ibadah, hanya untuk melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. And until now kan still healthy. Oma masih sehat. Ya, Tuhan itu Tuhan yang setia. Katakan Tuhan yang setia. Katakan Tuhan Yesus Tuhan yang setia. Katakan. Tuhan yang setia. Ya, 2-3. Tuhan Yesus Tuhan yang setia. 2-3. Tuhan Yesus Tuhan yang setia. Ya, kalian kan setia ibadah. Kalian setia ibadah sama Tuhan Yesus. Kalian setia beribadah berarti kalian setia kepada Tuhan Yesus. So who will bless you? Siapa yang memberkati kalian? Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Iya, Tuhan yang memberkati kita semua yang beribadah. Tuhan yang memberkati kalian semuanya. Tuhan yang memberkati tante dengan keluarga tante. Ya, sampai berapa lama seperti itu. Kadang mungkin nanti habis ibadah baru bisa beli makanan, karena mereka tidak bekerja yang lain ya, tidak sambil berdagang, tidak sambil bekerja, hanya total melayani ya. Jadi ini janji firman Tuhan, makanan dan minuman diberkati oleh apa saja yang dimakan itu diberkati. Jadi kalau bukan Tuhan yang memberkati ya mungkin sakit-sakitan, masuk rumah sakit ya. Ya, Oma Angel itu belum pernah dibawa ke rumah sakit dirawat ya. Mungkin dia punya tubuh yang agak sehat dan kuat. Waktu di Manado itu gak tahu lah makan apa ya, mungkin makanan-makanan yang alami dan sehat ya. Kemudian ayat selanjutnya kita baca teman-teman, ayatnya yang ke-9, 2-3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. This is a faithful saying and worthy of all acceptance. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Firman ini adalah benar dan patut diterima sepenuhnya. Ya, firman Tuhan ini benar dan patut diterima. Jangan terima setengah-setengah, jangan cuma dengar, masuk kiri keluar kanan. Nanti kalau udah bekerja, sudah kuliah, sudah apa, sudah sibuk semuanya, sibuk terus dengan pekerjaan. Ya, kalau memang tidak bisa ibadah online. Ya, karena kan harus ibadah. Ya, contohnya saya saja, ya. Saya saja ada ibadah Komibu gabungan, kita ada konsel hari Minggu. Ya, maaf ya saya tidak bisa ikut.
Aduh, kenapa sih Mami Angel gak datang? Ya saya mau ya, karena saya ada ibadah, gak sempat. Saya ikut deh yang Zoom. Ya saya katakan saya ikut deh ibadah yang Zoom. Ya saya ikut ibadah Zoom. Saya pencet sendiri kayak mana ibadah Zoom. Karena mereka buka ibadahnya itu onsite sama Zoom online. Ya, saya ikut ibadah Zoom. Tapi terlambat yang mereka nyanyi dan ada doanya. Saya ikut karena kan ibadah. Itu ibadah. Itu yang berguna. Kejarlah dan kerjakanlah hal-hal yang berguna, karena hidup ini hanya sementara. Jadi ini benar dan patut diterima. Kalau yang tidak benar ditolak ya. Pengajaran kan kalian akan bertumbuh menjadi besar, menjadi dewasa. Ya, karena banyak itu di YouTube sudah banyak yang berkhotbah masih muda-muda. Ya, bisa berkhotbah. Ya, kalau tidak benar dengan firman Tuhan, gak usah tanya siapa-siapa, tolak itu. Ya, contohnya ya, yang penting kan, ya. Contohnya ada kakak WL, pengkhotbah dia pelayan Tuhan, yang penting kan hati kita. Itu setan sayang. Yang penting kan hati kita. Kalau memang hati kita ya, murid-murid Yesus itu nggak jadi murid, nggak ibadah, dia nggak ikut Yesus rumah ke rumah, kota ke kota, bikin KKR, ibadah, rumah-rumah, konsel, nginjil, melayani, ngusir setan, kasih makan, pelayanan. Dede yang penting hati kita, itu setan. Jadi tahu yang mana suara setan, mana suara firman. Kalau cuma hati aja, Yesus nggak kerjakan apa-apa. Dan muridnya juga ya di rumah aja lah. Cukup percaya Yesus. Emang murid-murid Yesus begitu? Ya atau tidak? Murid-murid Yesus begitu? Cukup percaya dari hati dan tinggal di rumah saja? Tidak. Apakah murid-murid Yesus seperti itu? Tidak. Mereka ibadah nggak? Ibadah. Ibadah. Para pengisi. Mereka melayani nggak? Melayani. Melayani. Kerja nggak? Kerja. Korban nggak? Korban waktu, tenaga, semuanya ditinggalkan. Komitmen sama Yesus. Ya, karena banyak itu di gereja-gereja lokalmu dan di YouTube nanti ngajarnya yang lain-lain. Baca sendiri firman Tuhan dan dengar apa kata hamba Tuhan yang berkhotbah. Ya, supaya jangan tersesat. Katakan jangan sesat. Ya. Kenapa dia ngajar gitu? Karena dia tidak melakukan firman itu. Dia nggak baca, dia nggak lakukan, dia nggak taat, dia nggak punya Yesus yang asli. Ini Timotius punya Yesus yang asli. Siapa bapak gembalanya Timotius? Siapa bapak gembalanya Timotius? Saulus. Siapa bapak gembala kalian? Siapa bapak gembala dia? Pak Pendeta. Benar ya? Saya dari kecil seperti kamu. Saya sudah sering dikirim dari kecil seperti kamu ya. Gede lagi ya. Gede lagi dikit. Itu sering dikirim ke Surabaya. Jadi kuliahlah bapak gembalanya yang udah tua itu, pakai baju putih-putih. Gerejanya 5.000 orang. Hampir berapa tahun sekali saya pergi ke sana. Dari saya remaja ya. Dia udah SMP kan? Iya, dari saya SMA ya. Atau SMA ya, saya udah sering pergi dan saya lihat bapak gembala di PPS itu. Ya, saya senang-senang aja ibadah, masuk kiri keluar kanan. Tapi hari ini saya melayani, sekian tahun saya melayani, saya ingat loh, oh benar, dia itu hamba Tuhan yang benar. Dia itu bapak gembala yang benar, yang selalu berdoa, suci, saleh, umurnya panjang, hampir 100 tahun pun, hampir ya, tetap setia dia ibadah. Contohnya nanti kami rame-rame doa, kami rame-rame apa, dia tetap datang. Kami anak-anak muda yang sekolah Alkitab, ya. Nanti kalau Jeremy sama Bang Krisa, kalian siapa mau sekolah Alkitab ya? Contohnya tamat SMA, sebelum kuliah kalian sekolah Alkitab dulu 6 bulan itu bagus, ya. Saya Kak Ijol dia nggak ke, seharusnya Kak Ijol dia sebelum kuliah itu kesana dulu sekolah. Kayak Jeremy atau Bang Krisa ya, sebelum kuliah sekolah Alkitab dulu 6 bulan, tinggal di asrama, bagus itu. Nanti kalian disiplin doa, sungguh-sungguh ibadah doa, dan baru nanti kalian kuliah. Ya, apakah panggilan kalian nanti menjadi kaum awam atau hamba Tuhan, nanti kalian akan tahu.
Di situ ya ibadah, ya. Jadi benar dan patut diterima. Ini firman Tuhan benar dan patut diterima sepenuhnya, ya. Ayat yang ke, this is a faithful saying and worthy of all acceptance. Oke. 1 Timotius 4 ayat 10. 1 Timothy chapter 4 verse 10, kita lanjutkan lagi ya. 2-3. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ini Bapak Gembala ngomong sama anak rohaninya Timotius. Ya, ibadah ini mengandung janji. Ya, ini Bapak Rasul Paulus ini sekalipun di penjara, seumur hidupnya keliling-keliling penjara. Ya, di penjara dia, setiap kota dia di penjara karena Injil. Dia masih terus mau beribadah bersama-sama tapi tidak bisa. Jadi dia wakilkan kepada Timotius, ada Titus, ada Filemon ya. Kalau ini dia wakilkan kepada anak rohaninya untuk setia beribadah. Dia ajarkan jemaat itu melalui Timotius, supaya dia ajar Timotius, kemudian Timotius itu mengajar jemaat untuk ibadah. Karena ibadah itu mengandung janji untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Ini benar ya, apa yang saya sampaikan ini patut diterima sepenuhnya 100%, karena mengandung janji untuk hidupmu yang sekarang maupun nanti yang akan datang, untuk hidup saya yang sekarang maupun hidup saya yang akan datang. Jadi karena kita itu sebabnya kita berjerih payah, katakan berjerih payah, dan berjuang. Di minggu lalu, Sabtu lalu, 1 Korintus 15, janganlah kerajianmu kendor, ya, tetapi biarlah menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jerih payah dalam pekerjaan Tuhan dan dalam persekutuan tidak sia. Coba kita baca 1 Korintus 15. Ini ada upahnya dalam ibadah, dalam melayani Tuhan. Ini ada upah kekal. Katakan ada upah kekal. Iya, hidup kan bukan selamanya di bumi. Kita ini akan pindah ke alam roh. Kita akan pindah ke alam roh. Ya, tergantung pilihan teman-teman. Ya, nanti di alam roh itu mau pilih surga atau neraka itu dari sekarang kita sudah pilih. Dari sekarang sudah kita tentukan, dari sekarang sudah kita lakukan, bukan nanti ya. Bukan nanti ya baru maksudnya ibadah, tidak, dari sekarang. 1 Korintus 1 Corinthians 15. Yang you say so long. Ya. Ya. Sama ya. Timothy, itulah sebabnya kita berjerih payah. Apostle Paul say to Timothy, to his spiritual son, ya, for to this end we both labor. Kita berdua, kata Bapak Gembalanya, kita berdua bekerja keras untuk Tuhan, ya. For to this end we both labor. Kita berdua bekerja keras and suffer reproach. Kita berjerih payah dan kita berjuang, ya. Ini juga untuk jemaat di Korintus juga sama. Kalau yang tadi ini kan untuk anak rohaninya Timothy. Kalau ini untuk jemaat gereja yang ada di Korintus, ya. Preachingnya Rasul Paulus juga sama, ya. Ayatnya yang ke-58, 1 Korintus 15 ayat 58, 2-3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, kalau capek-capek nanti kita ibadah, kita bekerja, kita melayani, kita memberi, kita berkorban, kita fokus kepada Tuhan, itu capek. Tapi itu gak rugi. Ya, itu ada untungnya, ada upahnya. Upahnya apa? Ya, dari pelayanan itu urapan Tuhan mengalir, Injil diberitakan, firman Tuhan diberitakan, diajarkan, disampaikan. Hari ini Tante menyampaikan kepada kalian, dan berikutnya kalian yang
menyampaikan kepada orang lain, kepada teman-teman kalian dengan bahasa anak sekolah. Ya, kalau di hatinya mau terima Roh Kudus jamah dia bertobat, dia percaya terima Yesus, atau melalui kesetiaan doa kita orang itu mau bertobat, kalian dapat upah. Upahnya apa sih Tante? Ya Tuhan bangunkan rumah di surga. Dan jiwa-jiwa yang diselamatkan, satu jiwa itu 60, satu jiwa yang dimenangkan bagi Kristus itu 60 cm diamond untuk fondasi rumah. Bapakmu bangun rumah pakai fondasi kan? Ini dibangun lubang pakai fondasi kan? Fondasi dibuat dari batu-batu semen. Itu untuk fondasi rumah ataupun gereja bangunan. Surga juga ada bangunan yang fondasi rumah itu. Harus ada jiwa yang dibawa ke Kristus, satu jiwa yang dimenangkan 60 cm batu diamond berlian. Itu dasarnya aja, dan rumahnya terbangun nanti dari batu-batu permata dari emas. Tergantung jerih payah kita di bumi dan pekerjaan kita, persekutuan kita dengan Tuhan dalam hal ibadah. Itulah namanya mengandung janji. Jadi itu diperhitungkan sejak kita percaya terima Yesus. Katakan sejak percaya terima Yesus. Kalau udah percaya terima Yesus, kerjakanlah keselamatanmu dengan setia, dengan takut dan gentar, dengan mengasihi Tuhan. Ya, nanti Tuhan akan pakai kalian semuanya seperti Tuhan pakai Timotius, maka Tuhan akan pakai kalian asalkan kalian setia. Pasti orang tua kalian bangga kalau kalian nanti menjadi anak-anak yang diurapi seperti Timotius. Ya. Contohnya mama, papa, opung atau apa sama belum percaya Yesus, masih percaya yang lain. Satu kali kau berkhotbah diurapi Tuhan, wah mereka dijamah Roh Kudus. Ya, anakku sudah bisa sampaikan firman Tuhan. Banyak cara Tuhan, ya. Tuhan akan memakai kalian seperti Tuhan memakai Timotius. Ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kalian adalah anak-anak yang kekasih, anak-anak Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus kasihi. Ya, berdirilah teguh, katakan berdiri teguh. Jangan goyang, jangan lihat kiri kanan, jangan lihat teman, ya. Siapa yang menggantikan Musa? Siapa yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi pemimpin, orang yang menjadi man of God, diurapi oleh Tuhan menjadi memimpin bangsa Israel setelah Musa? Siapa? Who is that? Kalau ini kan setelah Rasul Paulus, Timotius. Kalau Musa, setelah Musa siapa? Yosua. Berapa orang yang kerja di bait Allah, yang jaga di rumah Tuhan, yang bekerja menjadi pembantunya Musa. Kalau Musanya berperang, dia ikutin. Kalau Musa melayani umat Israel, dia ikut ibadah, ikut melayani. Kalau ada di dalam tabernakel, gereja, bait suci, yang ada di situ ada Musa, selain ada Musa ada siapa? Ada Yosua. Berapa orang yang bantu Musa? Berapa orang? Satu aja, Yosua. Dia hanya abdinya Musa. Dia itu hanya bantu-bantu. Ya. Dan hanya dia sendiri. Anaknya Musa ada nggak di situ? Nggak ada. Makanya kenapa sih Yosua yang dipercayakan oleh Tuhan mendapatkan urapan, kuasa, otoritas, nama, kedaulatan? Kenapa Yosua? Karena Yosua yang berjerih, lelah, payah membantu Musa. Dia hanya membantu. Tidak pernah ada di pikirannya, aku nanti akan jadi pemimpin yang besar. Nggak ada. Dia hanya membantu-bantu. Bantu nyambung, ngempel, siapkan ini, siapkan itu, siapkan roti, siapkan lampu, memotong korban sembelihan. Nanti ibadah dia ikut melayani. Nanti bapak kemarin pergi ke gunung, dia ikut antar. Di situ kau tunggu, ya tunggu kan? Dia tunggu, ya tunggu di waktu mau ke Gunung Sinai. Kan dia tidak boleh ikut, nanti dia bisa mati. Kau di sini kata Allah tidak boleh, karena Musa akan ke Gunung Sinai menghadap kepada Allah. Ya, jadi tidak boleh bawa siapa. Jadi kau tunggu di situ. Dia kayak kira-kira tunggu di bukit. Nanti kalau Musa udah turun, baru nanti sama-sama dia turun ke
ke kemah. Seperti itu dia. Namanya kan menjadi pembantu. Mau menjadi pembantu itu kan harus tunduk taat kepada majikan. Dia begitu. Ya, berapa lama dia bantu Bapak Gembalanya? 40 years, berapa lama? 40 tahun. Aturannya 40 hari aja. Aturannya 40 hari aja udah sampai itu dapat rumah baru di tanah Kanaan. 40 hari aja perjalanan itu harus contohnya cukup sajalah setengah jam lah udah bisa sampai ke Singapura. Tapi karena nggak ada kapal, jadi harus nyebrang lewat daratan. Jadi kalau lewat daratan mungkin kurang lebih jalan cari daratan sampai kurang lebih mungkin 1 minggu atau 1 bulan lah sampailah ke tanah Kanaan. Contohnya dari Batam cuma ke Singapura aja, dekatnya itu sayang. Ya, itu kurang lebih itu hanya contoh lah ya, nggak terlalu jauh. Jadi cukuplah 40 hari. Atau kita ke Singapura itu kalau lewat darat mungkin 1 minggu atau 10 hari. Tapi karena Jukul memberontak melawan, Tuhan bete, Tuhan marah kan? Ya kan? Karena kata-kata mereka yang merendahkan kuasa Tuhan, jadi Tuhan marah. Gitu ya. Akhirnya berapa tahun? 40 tahun. Dan Yosua ini nggak ngambek, nggak bete, nggak komplain di padang pasir itu panas, dia nggak komplain. Dia punya hati yang baik, mengasihi Tuhan dan mengasihi hamba Tuhan. Makanya dialah yang bekerja berjerih payah. Dan jangan lupa istrinya dan anak-anaknya. Kalian lagi dia beribadah kepada Tuhan, dia nggak pilih ikut ibadah ini, ibadah itu, ibadah yang tetangga yang tidak menyembah Tuhan Yesus yang benar, Allah Bapa Yahweh, enggak. Dia yang lainnya kan tidak menyembah Bapa Yahweh, dia tetap menyembah Bapa Yahweh dengan istri dan anaknya, tetap setia. Bahkan dia khotbahnya terakhir, kalian pilihlah mau beribadah kepada siapa? Mau beribadah kepada Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, atau mau ikut-ikut yang nenek moyang itu, yang lain, yang bukan ibadah yang benar. Kalau kalian mau pergi silakan. Mau ikut yang kayak opung-opung kalian, yang disembah oleh opung kalian, silakan. Ya, kalian sudah dapat rumah, kalian sudah dapat tanah, sudah dapat kaplek, sudah dapat kota di tanah Kanaan ya. Kalian tetap sedia ibadah kepada Tuhan atau tidak itu terserah kalian. Tapi kalau aku dan seisi rumahku, aku memilih untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Di mana sekarang Yosua dan keluarganya? Di surga. Kan berguna kan? Ya. Jadi sama seperti Tuhan memakai Yosua melalui Musa, Tuhan juga memakai Timotius melalui Rasul Paulus. Tuhan juga akan memakai kalian melalui hamba Tuhan yang Tuhan percayakan di tempat ini, ya, berjerih payah. Kita baca ayat berikutnya. Ibadah. Apa sih ibadah itu? 1 Timotius 3 ayat 16. Ibadah itu datang ke gereja yang nanti duduk-duduk nyanyi-nyanyi dengar firman Tuhan, bukan Yesus. Ibadah itu adalah tentang Yesus untuk Yesus. 1 Timotius 3 ayat 16. Ini rahasia ibadah. Kenapa mengandung janji? Karena ada rahasia. Katakan ada rahasia. Ya, 1 Timotius 3 ayat 16 saya baca dulu ya. 1 Timothy chapter 3 verse 16. And without controversy great is the mystery, in the flesh justified in the spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believed on in the word, received up in glory. 2-3. Dia agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. This is the godliness. Inilah ibadah itu. Ya. Jadi ibadah itu apa sih? Dia ke gereja ya nyanyi-nyanyi gitu ya. Habis itu buka Alkitab, habis itu doa pulang. Bukan itu. Ibadah itu agung, katakan agung. Inilah rahasia ibadah yang tidak orang tahu, makanya orang anggap remeh.
Makanya nggak penting itu, ya, karena ternyata ibadah itu adalah suatu keagungan tentang Tuhan Yesus, ya. Agunglah rahasia ibadah teman-teman. Biarpun cuma ibadah komuda, ibadah rumah. Agunglah ibadah doa, namanya ibadah, ya. Agunglah rahasia ibadah teman-teman di gereja lokal teman masing-masing, di acara ibadah doa online, onsite, ibadah rumah, ibadah komuda teman-teman di gereja lokal teman masing-masing, ibadah kaum ibu di gereja lokal teman masing-masing, ibadah kaum bapak, ibadah pelayan Tuhan. Kita nanti bulan depan ibadah gabungan, ya. Kita jadi tuan rumah, ya, teman-teman kita akan datang, ya. Dan nanti berikutnya kalian ibadah ke gereja teman-teman yang lain, ya. Semangat, ya. Nanti latihan persembahkan yang terbaik untuk Tuhan supaya menjadi contoh bagi teman-teman kaum muda yang akan datang di gereja ini. Tanggal berapa, ya? Minggu pertama bulan Mei, minggu pertama atau minggu kedua, kita perdana, ibadah perdana, kita jadi tuan rumah, ya. Tuhan Yesus memberkati kalian, ya. Jadi agunglah rahasia ibadah kita. Dia, ibadah itu tentang Yesus. Katakan ibadah adalah tentang Yesus. 2, 3. Ibadah itu adalah tentang Yesus yang memerintahkan kita ibadah, ya. Yaitu Yesus, dia yang telah menyatakan dirinya. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan malaikat di surga, yang menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa. Dia adalah pencipta dan kemudian dia datang ke dunia menjelma menjadi manusia melalui rahim Maria. Kenapa dia harus jadi manusia? Karena manusia sudah berdosa dan manusia ini dosanya harus ditebus supaya bisa kembali ke surga, dan itu hanya bisa ditebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Kalau dia datang sebagai Allah, kita semuanya mati. Makanya dosa manusia itu hanya bisa dibayar, ditebus, dibeli dengan darah Tuhan Yesus. Hanya bisa ditebus, disucikan oleh darah manusia yang suci. Makanya Yesus jadi manusia. Kalau dia Allah tidak jadi manusia, tidak ada tubuh dan darah, apa yang bisa menyucikan? Tidak, hanya dengan darah Yesus Kristus. Makanya dia jadi manusia seperti kita semua, seperti kita. Tapi dia diurapi oleh Roh Kudus dan untuk mati di kayu salib, disiksa, darahnya tercurah. Darah itu yang menyucikan kita. Karena darah Yesus Kristus itulah kita bisa beribadah kepada Allah Bapa yang Maha Kudus. Ya, dia yang telah menjadi manusia. Dia yang menampakkan dan dia dibenarkan dalam Roh Yesus. Kemudian dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dia waktu hidup di bumi, dia bersahabat dengan semua orang dan kepada murid-muridnya. Waktu dia bangkit, dia hanya menampakkan diri kepada murid-muridnya dan 500 orang, paling banyak, ya. Dia telah menampakkan dirinya kepada malaikat. Dan Yesuslah yang diberitakan di antara bangsa-bangsa. Yesuslah yang diberitakan di seluruh dunia di antara bangsa-bangsa. Tidak ada yang diberitakan di seluruh dunia selain Yesus dari zaman dulu sampai hari ini. Ini tentang ibadah, ya, yang disampaikan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dialah yang dipercayai oleh Allah di dalam dunia ini. Dan dia diangkat dalam kemuliaan, dia telah mati dan diangkat. Roh Kudus membangkitkan Yesus dan Roh Kudus mengangkat Yesus Kristus untuk kembali pulang ke surga. Inilah rahasia ibadah. Siapa yang memberkati? Tuhan Yesus. Ya, jadi teman-teman diberkati, oke? Ya. Kalian tidak mungkinlah dimarah sama Tuhan Yesus. Kalian kan setia ibadah. Cuma kalian harus sungguh-sungguh. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, supaya kalian mengerti, ya. Oke, bagaimana yang enggak apa-apa lah. Tuhan Yesus kan baik, ya kan? Tuhan Yesus cinta, ya. Terserahlah, ya. Osbi, ya. Kan aku cukup aja di rumah. Coba kita baca, ya. Kau aja sibuk-sibuk ibadah. Kami enggak. Kami pasti kok masuk surga.
Ya, percaya kalian itu? Coba kita baca Ibrani 10 ayat 25. Haleluya. Jadi ibadah ini tentang Yesus itu ya, 1 Timotius 3 ayat 16. Oh, tentang Yesus yang turun dari surga jadi manusia, diberitakan di antara bangsa-bangsa, yang menampakkan diri kepada malaikat dan akan menampakkan diri kepada kita. Oke, Ibrani ini ya. Oke, yang enggak ya, yang tidak mau ya. Kalau kalian kan mau kan? Oke, berarti aman ya. Puji Tuhan. Ibrani 10 ayat 25, 23. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, ibadah yang mana? Kita kan ada ibadah, ya. Ini kata Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Yang bukan ibadah kita dijauhi, nggak apa-apa. Yang bukan untuk ibadah Tuhan Yesus itu jauhi, ya. Tapi kalau untuk ibadah kepada Tuhan Yesus itu jangan kita menjauhkan diri ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini udah akhir zaman atau bukan? Ya, akhir zaman. Kalau ini sudah akhir zaman, semakin jarang ibadahnya atau semakin giat? Perintah Tuhan Yesus semakin giat atau semakin malas atau mengundurkan diri dari ibadah? Semakin giat. Tidak cukup hanya ibadah ini saja. Kalau memang ada kesempatanmu setiap hari ibadah, setiap hari lah ibadah. Ya. Karena kan itu untuk upahmu sendiri, bukan untuk orang lain. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, ya teman-teman. Jadi menjelang hari Tuhan yang mendekat, tiba-tiba dia akan dijemput oleh roh maut, tiba-tiba nafasnya akan dicabut, ya. Tiba-tiba Tuhan mendapati dia tidak setia, kan kasihan, ya. Oke. Ini dia yang tidak mau, yang sengaja. Oke, kalian sudah tahu, ya. Yang sudah tahu tapi sengaja tidak taat. Coba kita baca ayat yang ke-26, 23. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu ya. Jadi kita yang sudah ditebus, kita mau orang tua, anak-anak ya, perintah Tuhan adalah ibadah. Kan kita udah tahu, ya. Tapi kalau sudah tahu, banyak yang sudah tahu tapi sengaja tidak mau tahu. Banyak yang sudah tahu sengaja tidak mau melakukan. Sudah tahu dia, orang Kristen dia, jemaat dia, pelayan Tuhan dia, sengaja tidak mau, ya kan? Sengaja tidak mau taat. Berbuat dosa itu kan tidak taat sama firman. Tidak taat sama firman itu ya berbuat dosa. Tidak taat sama perintah Tuhan itu namanya berbuat dosa. Ya, kita baca sekali lagi 23. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ayat yang ke-28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ayat yang ke-30. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umat
umatnya. Ini kan tentang ibadah di ayat yang ke-25. Bukan kita saja yang sudah tahu kebenaran, banyak yang sudah tahu kebenaran, tapi sengaja berbuat dosa. Apa artinya sengaja berbuat dosa? Ya sengaja tidak mau ibadah, sengaja tidak mau taat beribadah, sengaja tidak mau melakukan. Itu kan terserah. Kalau di bumi bilangnya terserah, tapi Alkitab bilang terserah. Alkitab bilang apa? Ya, kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat. Makanya kalau doa, Tuhan Yesus itu nggak menghakimi kok. Lain diajar Bapak Gembalanya, lain didoakan. Tuhan Yesus kan baik, tidak menghakimi. Cobalah baca ini tentang apa? Ini tentang ibadah saya. Ya, Tuhan Yesus tidak menghakimi. Tuhan Yesus tidak menghakimi. Ya, firman yang menghakimi. Ya, kalian tidak akan dihakimi karena kalian setia ibadah. Katakan setia ibadah. Yang setia ibadah berjeri lelah payah dapat apa? Upah. Begitu. Rasul Paulus sama Timotius dapat apa? Dapat upah. Ya, berdoa supaya nanti kalian ketemu Rasul Paulus sama Timotius. Ya, begitu. Ya, kenapa dihukum? Karena ibadah ini kan tentang Yesus. 1 Timotius 3 ayat 16, anak Allah, darahnya yang sudah ditumpahkan menyucikan kita, harus kita hargai, kita cintai, kita kasih. Seperti Yosua gitu loh, dia sangat mencintai Tuhan. Seperti Timotius, ya, itu dia. Oke? Kesaksian tadi yang saya cerita, ada seorang anak muda. Ini mantan jemaat blessing, masih seumur kalian, ya, masih seumur kalian. Kak Inderjana tahu. Dia sangat pintar, juara internasional, sering dapat tiket ke luar negeri, piala sama uang. Sekolah di sekolah negeri SMU, karena pintar, selalu dia dapat juara dan dapat piagam-piagam gitu loh, sama beasiswa. Pintar, namanya sama dengan Alkitab. Begitu ya, dari kecil pernah tinggal di Pastori Blok 4, numpang di rumah Oma Blok 4. Berapa lama baru punya rumah sendiri. Terus kita ibadahnya sama-sama di Mekong sana. Tapi karena dia beli rumah di sana jauh, sana akhirnya terlalu jauh mau ke sini ya. Jadi lagi pinter-pinternya, juara-juaranya. Ada apa-apa selalu dia mikirin ke luar negeri. Baru katanya mungkin ada yang iri. Tiba-tiba teman-teman, ya, dia kelas 1 atau kelas 2 waktu itu ya? Kelas 2 dia sakit. Kelas 2. Jadi katanya di sekolah, makanya kalian kemanapun setialah kalian ibadah, setialah berdoa, ini penting. Ya, jadi katanya pernah di sekolah itu katanya ada makhluk besar nabrak dia. Sejak itulah dia sering pingsan, sering kolaps. Dengarin baik-baik ya. Ada makhluk besar nabrak dia, sering pingsan, sering kolaps, entah dibuat orang atau bagaimana, sehingga dia menjadi sakit dan akhirnya dia sering kolaps, ya, sering jatuh, pingsan dan gak sadar diri. Sudah dibawa ke rumah sakit kemana-mana. Akhirnya bapaknya tidak kerja lagi sama ibunya karena dia hanya satu anak. Ya, kan dia hanya satu anak lagi. Itu kan step child. Ya, hanya satu anak punya bapak ini. Jadi karena sakitnya itu bukan sakit biasa, diam-diam nggak mau bangun, nggak sadar diri, tiba-tiba air liur mengalir dari mulut, udah nggak sadar diri. Jadi dibawa berobat ke rumah sakit keliling-keliling sekian lama, ya. Pindah rumah sakit sana, pindah rumah sakit sini. Terakhir kali udah berapa lama dibawa ke rumah sakit Elizabeth, ya, nggak sadar diri. Ya karena om tante diminta tolong pergi lihat dia. Ya kami pergi lihat lah, jangan-jangan sudah mau pulang. Karena udah nggak sadar diri udah berapa lama, ya. Waktu sampai di sana, papanya bilang, aduh udah semua pendeta ini doakan ini nggak sembuh-sembuh, ya, uang udah habis.
Mungkin dia curhat sama kami ya, karena mungkin kami dianggap anaknya. Uang udah habis, nggak sembuh-sembuh. Oh begini Pak, sabar. Kalian enak aja bilang sabar kalian sebagai pendeta, ya. Coba kalian rasakan, dia marah, gitu ya. Kalian enak aja bilang sabar gitu ya. Udah tinggal habis semua utang sekian, tinggal satu rumah itu akan saya jual untuk bayar perobatan. Jadi waktu dia bilang rumahnya akan dia jual, ya langsung di hati ini ada rasa kasihan. Aduh kasihan ya, udah dibawa ke rumah sakit tidak sembuh, tidak bangun-bangun. Udah rumah sakit sana, rumah sakit sini, uang sudah habis, sudah didoakan semua pendeta nggak bangun-bangun. Ya mungkin imannya sama pendeta waktu itu, imannya harus kepada Tuhan Yesus. Akhirnya kami di situ karena kami kasihan mendengarnya, akhirnya kami nyanyi. Kami hanya nyanyi memuji menyembah Tuhan, lagu kesukaan dia. Waktu nyanyi dengan lembut karena di dalam kamar rumah sakit. Kemudian waktu menyanyi itulah Bapak ini menangis, kami juga menangis. Kan udah nggak bisa sembuh. Mau minta apa lagi sama Tuhan? Dia nangis saja sambil nyanyi, baru berdoa, baru usian kasih perjamuan kudus. Nanti ya kalau dia bangun kasih perjamuan kudus kalau nggak salah, baru diurapi dengan minyak dan didoakan. Kemudian tante tanya apa sih pelayanan dia di gereja. Ternyata dia itu suka nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, choir gitu loh. Anaknya lincah dan pintar. Ya, langsung tante hidupin YouTube lagu-lagu gereja. Ku kan terbang bangkit. Saya hidupin keras-keras, saya tempel di telinganya. Dia udah berapa bulan itu, gak tahu lah berapa hari gak bangun-bangun. Saya taruh di telinganya. Dia udah gak sadar, ya. Tapi rohnya kan sadar. Tempel di telinganya biar dengar. Karena dalam pujian ada kuasa. Jadi waktu kami nyanyi menyembah Tuhan itu, hadirat Tuhan itu turun. Itu adalah urapan, katakan urapan. Akhirnya kami pulang, belum bangun. Kami pulang baru kata bapaknya, nanti kirim ya kakak Angel sama Janet ke sini, ya, supaya liatin dia gitu. Karena kak Angel Janet kan kenal, dia juga kenal kak Angel Janet. Malam itu ya kan malam itu ya kak Angel Janet bawa roti. Malam itu kak Angel Janet bawa roti ke rumah sakit, kasih besuk dia. Tahu nggak kalian? Malam itu bapaknya telepon sama Om. Pasien gitu ya. Anak saya tadi sudah bangun, sudah dikasih perjamuan kudusnya, dan tadi udah ngobrol sama kalian. Tadi sudah ngobrol sama Kak Angel, sama Kak Jenat, sudah ngobrol, sudah makan rotinya. Sebelumnya bangun pun enggak. Wow, udah bangun dia udah sembuh. Kok dia bisa sembuh? Dari mana sembuhnya? Apakah sama tante usir setan? Dalam nama Yesus kan bisa setan keluar? Tidak. Waktu menyembah Tuhan, ya, karena ada kasih di hati kita, hadirat Tuhan turun. Katakan hadirat Tuhan turun. Kuasa Tuhan turun melalui urapan Roh Kudus. Katakan urapan Roh Kudus. Waktu menyembah itu urapan Roh Kudus turun. Roh Kudus menjamah dia sembuh. Berapa hari kemudian dia pulang ke rumahnya. Saya bilang putar YouTube, kayak kita juga sakit kan, tante suruh putar-putar kan lagu kan. Iya, ini perhatikan, ini sangat penting. Putar lagu-lagu pujian sama khotbah supaya dia dengar firman terus supaya rohnya kuat, setannya lari. Berapa hari kemudian ya dia sehat. Berapa hari kemudian dia pulang ke rumah. Apa yang terjadi? Sembuh. Rumahnya jadi dijual tidak? Tidak jadi. Tuhan mendengar doa kita, ya, dan dia sembuh. Berapa minggu kemudian mama papanya datang datang kepada kami di rumah sana. Dia di sana atau di sini, dia berterima kasih kepada kami. Maksudnya kepada Tuhan Yesus ya, tapi kepada kami. Terus dia mau kasih amplop apa itu? Saya bilang kalau perpuluhan kasih ke gereja lokal Bapak. Waktu kami berdoa dia nangis lagi. Katanya, bapaknya, aku belum pernah berdoa menangis. Tapi aku di sini, aku berdoa sama Bapak, aku menangis. Siapa yang jamah dia? Roh Kudus.
Kok bisa terjadi mujizat? Kuncinya adalah taat total kepada Tuhan Yesus. Semua firman yang sudah kita dengar, kita harus taati. Kalau ibadah, ya ibadah dengan taat dan setia. Melayani, itu bayar harga, proses yang mahal. Ya, kami bayar harganya dengan mahal, ketaatan dan bayar harga. Ya, jadi kenapa Timotius dipakai Tuhan, dia kan bayar harga. Kenapa Yosua dipakai Tuhan, dia bayar harga dalam kesetiaan kuasa Tuhan. Kalau tidak ada urapan kuasa Tuhan, ya doa sembur-sembur tidak sembuh. Yesus itu diurapi, hamba Tuhan diurapi, kalian juga akan diurapi oleh Tuhan. Asalkan mau taat dan setia. Katakan taat dan setia. Ada satu anak muda yang sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Dari remaja dia sudah bertemu dengan Tuhan. Dari remaja, tapi dia belajar untuk taat dan setia segala hal yang diajarkan oleh pemimpinnya maupun gereja. Itu 25 tahun. Dan sekarang dia dipakai Tuhan, masih gadis, dipakai Tuhan pengkhotbah internasional luar biasa. Waktu mulai pelayanan dari 1-2 orang, mungkin 5 orang, 5 tahun, terus mulai ibadahnya 1-2 orang sampai 15 orang, keluar masuk, ya keluar masuk, jemaat itu keluar masuk, ya masuk 5, keluar 5, masuk 30, keluar 15, bertahun-tahun kayak itu taktik iblis. Itu namanya taktik iblis, ya. Setia 2, tak setia 5, setia 7, mengundurkan diri 20. Itu siasat setan supaya kita lemah dan gak fokus sama panggilan Tuhan. Kalau dia gak peduli, dia tetap setia kepada Tuhan. Sekarang dia dipakai Tuhan luar biasa. Tes dan dites lulus, taat dan setia. Diurapi. Setan-setan tunduk kepada dia. Kenapa? Mau kalian berdoa dipakai Tuhan seperti itu, bayarlah harga. Utamakan Yesus, setia dalam ibadah. Siapa yang mengurapi kita? Yesus Kristus Tuhan. Ya, kenapa terjadi kuasa? Kenapa kuasa Tuhan terjadi? Yang pertama, kami sudah mengalami Tuhan. Kalian setiap ibadah buka hati, sungguh-sungguh memuji supaya kalian mengalami Tuhan. Ya, dan kalian juga akan mengalami kuasa Tuhan. Kayak Mama Meta udah mengalami kuasa Tuhan. Kalian sudah bisa melihat mengalami kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan akan terus terjadi. Ya, jadi karena kita harus menjadi seorang murid. Ya, jadi ini yang Tuhan Yesus mau, kalian akan dipakai Tuhan. Jadi kita sudah mengerti ya, yang taat ibadah itu dipakai Tuhan seperti Timotius. 1 Timotius 4 yang meremehkan firman Tuhan tentang ibadah itu Ibrani 10 ayat 25, 26, 27. Tidak ada lagi pengampunan dosa untuk bertobat. Tidak ada lagi, tetapi kengerian yang kekal api. Jadi banyak orang kan gak sadar, biasa saja ibadah itu. Dia gak baca firman Tuhan di Ibrani 10. Jadi kalau saya hitung-hitung dari saya kecil, saya gak pernah absen ibadah, kecuali mungkin waktu melahirkan, kecuali sakit. Ya, jadi setelah saya tahu kebenaran ini, 1 Timotius 4 sama Ibrani 10, wah terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan telah menuntun saya untuk setia ibadah. Itu hanya dari Tuhan. Ibadah ini rahasianya seperti ini. Yang tidak mau rahasianya seperti ini. Bagaimana dengan orang-orang lain yang tidak mau taat? Kita doakan supaya mereka menemukan kebenaran. Kalau mereka tidak datang, kan mereka tidak tahu. Yang tahu ini hanya kalian, karena kalian yang datang. Yang dapat berkat ini hanya kalian, karena kalian yang datang. Tuhan Yesus itu tidak murahan sayang. Dia gak murahan ya, dia gak sembarangan kasih kuasa mengusir setan, sembuhkan, melayani. Tuhan Yesus hanya kasih kepadamu murid. Orang-orang Farisi, ahli Taurat itu dikasih gak? Tidak. Orang kaya, orang pintar dikasih tidak? Tidak. Tuhan Yesus itu tidak murahan. Keselamatan itu dia kasih. Si pemungut cukai dia kasih. Kenapa? Dia bertobat. Perempuan Samaria pelacur itu dia kasih, kenapa? Dia bertobat. Dia rendah hati. Jadi Tuhan Yesus itu baik, sangat baik mengasihi kita, ya. Jadi dia mau supaya semua anak-anaknya taat kepada dia, ya.
Jadi kalau gitu tante, yang selamat masuk surga hanya yang taat dan setia dan melakukan benar. Kalau kalian mau taat dan setia ikut Yesus, maka hanya kalian yang diselamatkan. Saya nggak mau tante, saya mau semua diselamatkan. Ayo kita bekerja untuk Tuhan Yesus. Tuhan akan pakai setiap teman-teman, ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Jadi yang pertama adalah ibadah itu mengandung janji. Latihlah, katakan kiri kanan, latihlah setia ibadah. Ya. Jadi ibadah itu bukan sia-sia yang sangat berguna. Mari ikutin tante berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Bimbing kami, latih kami untuk setia beribadah, taat dan setia seperti Timotius, taat dan setia melayani Tuhan meskipun seorang diri, tetap komitmen dan setia seperti Yosua, taat dan setia seperti 12 murid, 70 murid, 120 murid. Pakai kami Tuhan. Kami percaya yang bekerja, berjerih payah seperti murid-murid Tuhan Yesus. Injil Lukas 10, nama-nama mereka tercatat dalam buku kehidupan. Kami percaya kami yang mau jadi murid pekerjaannya Tuhan Yesus, seperti Timotius, seperti Yosua, seperti murid-murid Yesus, melayani Tuhan Yesus, taat total, komitmen. Nama kami terdaftar di kerajaan surga, didaftarkan oleh Tuhan Yesus. Jaminan kami 100% adalah hidup kekal dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mendaftarkan nama kami di kerajaan surga. Tuhan memerintahkan untuk kami bersukacita melayani Tuhan, karena nama kami terdaftar di surga oleh Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Yes. Still on or already off? Oke, saya serahkan kepada Kak Indi. Oke. Saudara kita memberikan persembahan sebelum menghadiri tugas. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kami kau berkati setiap tangan-tangan memberi Bapa persembahan, persepuluhan, pembangunan, ucapan syukur. Berkati Tuhan, biarlah persembahan ini bisa untuk menyenangkan hati-Mu Bapa, dan melalui persembahan ini untuk berita itu keselamatan, untuk memberitakan jiwa-jiwa, dan untuk pembangunan gereja-Mu dalam nama Yesus, supaya mencukupkan Engkau yang memberkati gereja-Mu Bapa dan jemaat-Mu yang diberkati. Dalam nama Yesus kami bersyukur Bapa. Orang yang memberi Tuhan akan memberikan 30, 60 hingga 100 kali lipat. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan lagu kita give thanks. Give thanks
pengumuman besok kita akan dilayani tamu. Ayo ajak teman-teman dan keluarga kita datang beribadah. Dan saya mendengar anak muda ini yang tadi saya ceritakan, dia dipakai Tuhan luar biasa itu di Urapi ya. Dia katakan urapan kuasa Tuhan itu sebagai jemaat ya teman-teman, kita dapatkan dari Tuhan melalui Bapak rohani kita ya. Terus contohnya dia juga ya bisa mengimpartasikan kuasa Tuhan yang ada di dalam dia kepada bangsa-bangsa, tetapi melalui ibadah live. Waktu dia doakan itu ya. Jadi ada yang ngikutin ibadah dia secara live itu, ada yang 1 tahun, ada yang berbulan-bulan, dia tertransfer mendapatkan kuasa Tuhan. Makanya saya karena saya dapat pengajaran itu, jadi kalau dia live saya ikutin. Ya, saya baru ikutin karena saya baru dengar. Jadi waktu dia berdoa live itu kan kuasa Tuhan mengalir. Ya, jadi teman-teman yang terdaftar di gereja lokal masing-masing, ya, kalau ada contohnya nggak bisa datang, ada ibadah live, ada hamba Tuhan khotbah, doa, kalian ikuti, itu tertransfer dapat berkat urapan. Katakan berkat urapan. Berkat urapan kuasa itu loh yang tadi kita nggak apa-apa tapi terjadi kesembuhan, itu urapan kuasa Tuhan. Ya, jadi ada salah satu jemaat tempat ini yang selama offline mungkin udah 3 tahun ya, selama ibadah dia ikut terus. Luar biasa ya, itu dia sudah menabung urapan dan kuasa Tuhan. Nanti kalau tersesat ada apa-apa, Tuhan Yesus tolong belas kasihan-Mu ya, jangan sampai Tuhan tolong jangan sembuhkan, pasti Tuhan sembuhkan. Tolong agar dia bertobat dulu ya, baru dipanggil Tuhan ya, pasti Tuhan dengar ya. Kalau misalnya itu doanya kayak gitu jamaah ya, supaya jangan dipanggil Tuhan dulu, biar bertobat dulu, terima Yesus dulu ya, baru Tuhan panggil, jiwanya diselamatkan. Mungkin doanya seperti anak kecil saja, Tuhan dengarlah. Kuasa Tuhan itu luar biasa, dia akan mengerjakannya bagi anak-anaknya yang taat dan setia. Yang tidak taat sudah ada tempatnya masing-masing. Ibrani 10 ayat 26, 27, 28. Tuhan itu taat dan setia, sangat murah hati. Sekalipun manusia itu tidak taat, Yesus itu tetap mengasihi. Tidak dihukum, tidak dihakimi. Tetapi nanti waktu nafas dicabut, baru dia masuk dalam penghakiman. Yang tidak mau taat, tapi kalau yang mau taat, pasti jaminannya kan kembali pulang ke surga, dapat upah yang kekal, dapat rumah, dapat semuanya yang Tuhan janjikan. Itulah baru hidup selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Kalian sudah mengerti rahasia agungnya ibadah dan kuasa Tuhan yang akan Tuhan curahkan kepada kita. Kita angkat pujian, sebab Kau besar. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih buat ibadah kami pada malam hari ini. Betapa agung rahasia ibadah adalah tentang Tuhan Yesus yang dibenarkan dalam roh, yang turun ke dunia ini, menampakkan diri dan kuasa mujizatnya. Engkau Tuhan Yesus yang sama, yang telah mati dan bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau Tuhan Yesus yang hidup, yang ada di tengah-tengah kami saat ini juga, yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang beribadah dan terus memberkati baik yang mengikuti ibadah onsite di tempat ini maupun online. Engkau sendiri yang memberkati semua mereka, dan Engkau akan menyatakan kuasa dan mujizat-Mu mengalir. Dan ketika kami berseru kepada nama Tuhan Yesus, Engkau akan menjawab, dan Engkau akan melakukan mujizat demi mujizat terus terjadi dalam hidup kami, dalam hidup orang-orang yang kami kasihi.
dan Engkau sendiri yang akan mengerjakan, karena Engkau ada di tengah-tengah ibadah. Engkau yang memimpin ibadah, setiap kali ibadah Engkau yang memimpin. Engkau yang memimpin dalam acara doa, pujian, penyembahan, pemberitaan firman, dan Engkau yang melakukan mujizat demi mujizat terus sampai hari ini kami bisa melihat kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, revival Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan yang mengalir dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu yang percaya, karena firman-Mu sangat berkuasa. Engkau Tuhan Yesus yang maha kuasa, yang kami sembah, yang ada di tengah-tengah kami, yang menyertai kami, yang menjadi kepala jemaat Blessing Church di tempat ini, dan menjadi kepala gereja lokal masing-masing di mana teman-teman kami beribadah. Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati semua yang sudah hadir beribadah, berkati semua yang sudah melayani, dan memberkati ibadah besok. Tuhan Yesus menyatakan kuasa dan lawatan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, karena kami sangat mengharapkan itu. Kami sangat merindukan revival terjadi, kuasa Tuhan perubahan hidup total terjadi dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami yang melakukan firman Tuhan, kami tetap tinggal di dalam kasih perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha. The Lord bless you and keep you. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kita yang diberkati Tuhan. Katakan amin. God bless you. See you tomorrow.